Assalamualaikum Nakama Taci, kembali lagi di Seventy Podcast. Di episode sebelumnya kita membahas teknik itu untuk masuk SBNPTN. Nah, di sana dijelaskan ada dua teknik, yaitu teknik mendapatkan prestasi akademik dan yang satunya lagi prestasi non akademik. Di sebelumnya kita membahas tentang prestasi non akademik. Nah, sekarang di sini kita membahas prestasi non akademiknya. Di sini juga kita kedatangan tamu yang akan menjelaskan tentang prestasi non akademiknya. Selamat siang, Kak. Halo, siang. Boleh bisa diperkenalkan nama? Oke. Ya, kenalkan nama saya Ronald Firmansyah. Saya alumni dari MA Huda Pamungput, angkatan tahun 2019. Alhamdulillah dulu waktu masuk kuliah, saya diberkati mungkin ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dapat jalur undangan. Jadi satu di antara 4 santri Al-Huda yang dapat jalur undangan di tahun itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sangat saya syukur. Nah, jadi berbicara tadi Farid mengenai prestasi akademik dan non akademik. Tadi di pengalaman saya pribadi khususnya, alhamdulillah saya sebenarnya masuk ke UIN jalur prestasi akademik, tapi juga masuk sebenarnya bisa untuk jalur prestasi non akademik. Jadi dua-duanya bisa gitu ya. Cuman yang saya ambil yang prestasi akademik karena kebetulan karena sudah masuk, sudah diterima diundang langsung oleh kampus ya masa tidak diambil. Yang demikian. Kalau Kak boleh tahu kita harus lebih fokus ke non akademik atau akademik kan? Iya. Kalau berbicara lebih fokus, Farid mengenai akademik ataupun non akademik, sebenarnya kita bisa menjalani dua-duanya sekaligus sebenarnya. Ataupun yang kedua, Farid bisa mencoba untuk fokus dengan cita-cita atau mimpi Farid itu sendiri. Misal, dulu saya pernah sambil belajar di Al-Huda, di prestasi akademik, alhamdulillah itu selalu mendapat ranking 1. Kalau itu memang tidak ada pengaruh ya kalau kata orang hari ini mengenai ranking 1 selama 3 tahun. Tapi bagi saya yang membanggakan adalah karena ranking 1 di Al-Huda biasanya ada beasiswa, jadi itu tidak memberatkan orang tua. Satu itu mungkin ya. Keuntungannya, Kak. Keuntungan tersendiri tentu saja. Yang kedua adalah ketika cita-cita saya ingin menggapai mimpi saya waktu itu. Saya pengen masuk ke aparatur kepolisian dulu ya. Makanya masuk di Al-Huda. Jadi prestasi akademik saya kejar, non akademik juga saya kejar. Meskipun pada akhirnya saya menjadi guru, tidak menjadi polisi. Ya alhamdulillah, insya Allah jalan yang Allah berikan adalah jalan yang terbaik. Ya. Kita lanjut lagi ke yang tadi mengenai prestasi non akademik. Mana yang harus lebih kita fokuskan? Nah, semisal teman-teman merasa di bidang akademiknya teman-teman kurang bagus ataupun biasa-biasa saja, teman-teman coba untuk lebih jauh, khususnya dalam mengikuti minat dan bakat teman-teman itu sendiri. Karena kebanyakan remaja itu banyak yang berminat terhadap sesuatu, punya bakat juga, tapi gak mau. Itu jadi apa? Jadi kekurangan tersendiri. Pada waktu saya aliyah dulu di MA Al-Huda, kalau saya bercerita sedikit, waktu itu saya masih ingat, ke aliyah saya masih zaman pakai sepeda, belum pakai motor, dan sampai lulus saya tidak punya motor, dan juga tidak punya laptop. Dibekalan sama orang tua atau dikasih uang jajan itu juga gak besar gitu. Kadang-kadang juga tidak diberikan uang jajan. Di sana karena orang ketika dia dalam situasi-situasi terhimpit, itu kadang-kadang dia muncul inovasi, membahas sudana motekar. Bagaimana cara saya menghidupi diri saya sendiri yang saat itu saya juga punya hobi bela diri. Qadarullah di kelas 12 itu alhamdulillah saya paling 1 semester ataupun 1 tahun ajaran itu cuma diberikan uang buat SPP saja. Jadi kelas 12 Senin sampai Sabtu saya sebagai santri Al-Huda, hari Minggu saya mengajar di Madrasah Sanawiyah, dan hari-hari pulang sekolah biasanya saya manfaatkan mengajar di Eksul Tahfidz. Jadi meringankan beban orang tua sambil mengupgrade skill saya. Karena secara non akademik, nah karena ada hasil gitu ya, sedikit-sedikit saya menabung buat beli alat bela diri. Buat melatih soft skill. Ya, melatih soft skill. Karena bagi saya
mungkin kalau mengandalkan apa ya, mengandalkan hal-hal yang sederhana dan kita tidak ada effort terhadap bakat kita, terhadap minat kita, tentu saja lama berkembangnya. Sia-sia ya. Kalau disebut sia-sia mungkin tidak, tapi perkembangannya akan cenderung lambat. Contoh misalkan, orang suka bermain futsal, tapi dia gak punya sepatu futsal, gak mau beli juga. Dia juga gak mau beli kaos kaki na acan, gitu ya. Gak jersey na acan gitu. Kalau effort seperti itu saja terhadap bakatnya itu kurang, bagaimana dia bisa berkembang? Mungkin bisa saja dia menjadi pemain bola, gitu ya, pemain futsal. Tapi ketika dia berhasil, mungkin itu akan memakan waktu yang cukup lama, gak akan bentar. Beda sama kita, effort sama potensi bakat kita. Contoh misalnya Farid bakatnya apa? Atau punya potensi apa? Merasa punya potensi apa? Kalau bilang potensi sendiri mungkin bingung juga karena saya juga masih mencari potensi diri sendiri gitu. Nah, dua cara mencari potensi diri sendiri ya, mungkin itu hal yang umum gitu ya di kalangan remaja khususnya. Nah, menarik sebenarnya. Dulu saya sama seperti teman-teman mungkin ya yang ada di sini. Saya juga suka dalam hal bidang apa ya, pengambilan gambar, pengambilan video. Waktu itu pernah saya ikut lomba video tahun 2017 kalau tidak salah. Itu saya ikut lomba video hanya bermodalkan dengan motivasi, ya, motivasi, ya, modal nekat ya kalau bisa dikatakan. Teman-teman yang lain itu di PPI 3 Pamengpeuk itu ada lomba dulu, lomba video kreatif santri. Yang peserta lain, Farid, itu semuanya yang minimal bawa kamera yang gede-gede ya, kayak kamera Nikon, Canon. Itu kadang saya bawa Alhuda sebagai sutradara dan juga editor. Kadang juga ikut turun di kameramen. Itu saya cuman pakai HP apa ya, kalau istilahnya HP kentang itu ya, HP Samsung J1 gitu waktu itu. Tapi menariknya itu Alhuda alhamdulillah dapat juara 2, mengalahkan teman-teman yang pakai kamera besar. Jadi yang jadi catatan adalah ketika misalkan teman-teman merasa kayaknya saya gak akan bisa nih ngembangin bakat yang ini, saya gak punya uang, orang tua saya terbatas. Sebenarnya masalahnya bukan di sana. Teman-teman mau gak berkembang? Kamu mau gak improve bakat kamu? Kamu mau gak improve memelihara minat kamu? Pada akhirnya kalau sering teman-teman didukung dengan effort penuh, pasti suatu saat pasti berhasil. Pasti, saya katakan demikian. Jadi terus mencoba aja gitu, Modal nekat dulu, terus mencoba. Dulu saya ikut latihan bela diri itu sejak tahun 2013, Farid. Udah lama. Tapi baru ikut pertandingan itu tahun 2019. 6 tahun kemudian saya baru ikut pertandingan. Kalau menurut saya biasanya 1 tahun latihan ya bisa ikut pertandingan. Kalau saya dulu 6 tahun. Nah, di perjalanan kalau teman-teman saya dulu ketika di Sanawiyah, itu dari satu angkatan ada sekian ratus yang bertahan cuma 1. Saya sendiri. Cuma karena saya yakin di bakat saya tuh ini. Dan saya akan berusaha membuat bakat saya menjadi sesuatu yang berkembang dan bernilai di mata orang lain. Bahkan di mata diri saya sendiri. Saya coba terus kembangkan. Pada akhirnya ada titik hasil. Ya, setelah sekian lama memelihara, khususnya memelihara motivasi itu ya, karena itu cenderung berat buat remaja. Remaja kalau dia punya hobi, tunggu 6 bulan dia bakal berhenti. Kalau dia gak kuat motivasinya. Tapi 6 tahun saya kira itu memelihara motivasi buat remaja itu harus dicoba. Apapun bakatnya silakan dilatih. Ini sepertinya ya Kak, dari tadi ngobrol gak ada minumnya ini. Gimana ya? Oh iya. Tim produksi mana minumnya? Gimana tim produksi ada? Biasa. Iya. Terima kasih. Boleh diminum? Boleh. Oke. Terima kasih tim produksi. Rumut berarti. Jadi kan kata Karamnan, nanti semua orang remaja yang sekarang kan punya motivasi tapi mereka tidak punya aksi gitu. Nah kalau buat Karamnan pandangannya ke orang itu seperti apa tuh pandangannya? Yang punya motivasi dia teh, tapi gak mau melaksanakannya. Oke. Orang misalkan dia berkata dia punya motivasi gitu ya, dia punya niat mungkinnya, dia punya keinginan, tapi dia tidak memulai sebuah aksi. Apa yang terjadi?
maka yang terjadi adalah semua yang dia lakukan, semua yang dia pikirkan, semua yang dia pikirkan itu hanya sebatas imajinasi. Dia bermimpi dengan mata tertutup. Halusinasi gitu. Halusinasi, tentu saja. Saya juga sama. Dulu saya bermimpi, ingat saya masih sanawiyah waktu itu. Coba tuliskan 20 mimpi kamu untuk beberapa waktu ke depan. Ya. Saya gak percaya pas sanawiyah. Ya. Saya coba pas 2017 khususnya, saya tulis waktu itu kelas 11 di Mahuda, jurusan IK dulu. Saya tulis 20 mimpi saya yang ingin saya kejar. Saya tuliskan semuanya dan qadarullah, dari 20 mimpi saya yang tulis semuanya terkabul. Dari saya tuliskan mulai dari dulu ya, karena berkaitan dengan pendidikan edukasi. Saya tulis di mimpi saya ingin masuk kampus jalur undangan. Karena waktu itu kalau saya ikut SBMPTN itu bayar. Saya ikut UMPTKN itu bayar. Ya. Kalau dulu itu Dulu bayar, entah 150 atau 200 ribu, saya lupa lagi. Pokoknya itu bayar. Dan posisi saya waktu itu, saya punya uang itu buat bekal PKKJ. Kalau saya pakai buat daftar kuliah, itu pasti habis. Ya. Kemudian, saya berpikir gimana caranya saya pengen kuliah, tapi gak ribet-ribet kayak orang-orang. Ya kan orang-orang kalau daftar jalur tes itu harus bayar dulu, baru ke kampus, harus ikut tes. Dan saya gak mau seperti itu. Teman-teman yang lain itu setiap hari itu bimbingan buat masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kan ada Sosum, ada Saintek. Itu orang teman saya bawa buku pada tebal-tebal. Mereka gak pernah baca kayaknya ya. jarang gitu ya. Soalnya bukunya masih bagus. Ya, jarang dibaca gitu. Jadi saya yang baca aja gitu. Saya baca-baca sedikit dan rumit itu ya. Saya jadi minder buat kuliah. Wah, ini soal kok susah banget gitu. Banyak yang rumit. Ternyata kuliah saya ada percobaan waktu itu namanya SPAN PTKIN kalau ke UIN. Dan waktu itu saya nggak ikut SNPTN karena jurusan II kebetulan waktu itu belum masuk dari dua jurusan yang Sosum dan Saintek, nggak termasuk kedua itu. Tapi ada buat jurusan keagamaan itu namanya SPAN PTKIN ya, sekelas SNMPTN. Tapi cuma buat ke Universitas Islam Negeri atau PTKIN gitu, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Untuk Islam aja gitu jauh. Iya. Nah, kemudian karena jurusan saya dari IK, saya coba daftar. Saya masih ingat waktu itu saya masukkan nilai itu dari nilai-nilai pengetahuan dari kelas 1 ataupun semester 1. Teman-teman berarti kelas 10 semester 1 itu nilainya harus kalau bisa gak ada yang di bawah KKM. Harus di atas KKM semuanya. Semuanya harus di KKM. Jadi dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 3 semester, kelas 12 semester 1, 5 semester nilainya. Harus di atas KKM itu semuanya. Nah, harus di atas KKM. Jadi kalau teman-teman ada yang nilainya kurang bagus, hari ini dibetulkan ke guru yang mengampu. Sekali matematika jeblok nih 4. Coba diperbaiki sama guru matematika. Bisa gak sih, Pak, Bu, saya nilainya mau perbaikan. Itu sebelum jauh-jauh hari sebelum penerimaan jalur undangan itu harus sudah dipersiapkan. Ya, seperti itu. Kebetulan waktu itu nilai rata-rata saya itu masuk ke berapa ya? Nilai rata-rata selama 5 semester 87. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya kalau merasa pintar, saya tidak merasa pintar. Saya hanya berpikir saya hampir orang yang jarang belajar di rumah. Ya. Setiap ke rumah waktu itu orang tua saya bekerja sebagai penjual beras. Bantu orang. Ya, pulang ke rumah saya akut beras. Jadi panggul lah gitu ya. Panggul beras, giling beras, pulang ke rumah. Jadi kalau berbicara dulu soal ada yang nanya, Aramna dulu ikut ekskul OSIS enggak? Kemudian saya waktu itu gak ikut OSIS. Meskipun pas Sanawe ikut jadi ketua gitu OSIS. Nah, cuman kenapa gak ikut? Karena satu, kesibukan membantu orang tua, ya. Teman-teman saya berpikir, bakat kamu gak akan berkembang. Setiap hari kamu pulang sekolah. Kapan kamu mau improve-nya? Saya katakan, saya di sekolah akan belajar dengan serius. Saya tidak pernah bolos, boleh dicek absen, itu paling kalau sakit saja. Kalau izin pun ya jarang itu. Saya selalu masuk meskipun mau kesiangan, mau hujan, mau panas, mau ada sepatu, gak ada sepatu, pokoknya ada bekal gak ada bekal, saya tetap berangkat sekolah. Karena bagi saya hadir itu bukan sebatas Anda berangkat ke sekolah,
tapi mengenai kesungguhan Anda mencari ilmu itu sendiri. Coba saya tanya, Farid kalau beli buku harganya 2 juta, tipis, saya tanya, Farid bakal baca gak? Pasti enggak, karena kan ada sakumbang ya. Jadi kalau mau niat baca gitu dia baca di sekolah aja, di rumah mah enggak gitu. Beda. Kalau saya pribadi ya, ketika Farid gitu ya, atau siapa gitu ya, atau saya pribadi punya 2 buku. Yang satu adalah buku yang tipis, yang satu adalah buku yang tebal. Buku yang tipis ini Farid peroleh gratis ya, dari Emper gitu. Kedua ada buku tebal yang Farid beli harganya 50 juta. Saya tanya, kira-kira bukunya dibaca gak sama Farid? Yang tebal. Yang tebal. Ini hasil beli loh, 50 juta. Dibaca gak kira-kira? Hasil beli 50 juta. Baca juga. Dibaca ya. Dibaca lebar. Kenapa sama Farid dibaca? Karena lebar. Terus capek-capek kumpul 10 juta, siapkan buku tadi baca mas aku mah. Betul. Kuncinya di sana. Ketika saya sekolah dulu, kenapa saya selalu hadir? Karena nilai kesungguhan itu saya kira lebih tinggi nilainya dibanding teman-teman yang yang sekolah sebatas ya udah hadir karena disuruh orang tua sekolah. Itu seperti orang-orang yang disediakan buku yang sudah buku yang bagus tapi gak mereka baca. Tapi karena saya berrepot-repot bersusah-susah datang ke sekolah, masa di sekolah gak serius. Ya. Orang tua udah bayarin masuk ke Al-Huda, terus pas di Al-Huda saya gak serius belajar. Bukankah saya mengkhianati orang tua saya? Mengkhianati, capek-capek gitu orang tua kerja keras untuk mencolahkan kita, sedangkan kita sendiri tidak menghargai mereka untuk belajar di Al-Huda dengan serius gitu. Betul. Makanya ketika saya katakan sama teman saya, di sekolah saya akan belajar serius. Makanya di sekolah saya hampir jarang sekali tidur di kelas. Di sekolah, meskipun pelajarannya mungkin saya gak ngerti ya, ada beberapa part yang saya gak ngerti gitu, seperti matematika. Ada beberapa pelajaran yang memang saya gak paham-paham sampai sekarang. Tapi saya selalu menghargai apapun yang dikatakan sama guru tersebut. Bager, sing sukses. Bager, sing soleh. Bager, semoga kamu bisa jadi orang yang hebat. Kamu jadi orang yang baik. Ya, apapun nasihatnya, ada peribahasa seperti ini Farid dalam pola pembelajaran saya. Tidak terlalu penting sebenarnya ilmunya masuk atau tidak, tapi penghargaan kita terhadap ilmu tersebut seperti apa dan terhadap orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Saya dulu belajar nahwu sorof itu gak ngerti-ngerti. Ya. Qadarullah di kampus saya sering ditunjuk sebagai kalau teman-teman ya ngajurungkeun ya, ngajurungkeun hajurang gitu. Dan cara baca kitab dan pamacakeun dan pangirobkeun. Padahal dulu saya paling tidak memahami bahasa Arab karena saya dulu gak dinia. Dinianya bukan gak dinia sih, lebih tepatnya jarang masuk gitu, mabal gitu. Tapi ketika di aliyah saya belajar untuk menghargai terhadap suatu ilmu tersebut masuk. Entah apakah pas waktu hari itu belajar, entah esoknya, entah bulan depan, entah tahun depan, saya yakin ilmu itu pasti bakal bermanfaat. Pun jika ilmunya Farid ataupun teman-teman gak bisa kuasai, ketika Farid menghargai guru yang menyampaikan ilmu tersebut, di sana ada nilai berkah Farid. Ya? Ada nilai berkah. Karena kita yang mengaku agama Islam, kadangkala justru tidak merasakan nilai-nilai spiritual daripada Islam itu sendiri. Saya pernah minta doa ya kepada guru saya dulu, Ustadz Lutfi kalau tidak salah ya. Saya minta doa, Ustadz doakan abis sing sukses, doakan Ustadz abis sing itu. Qadarullah. Saya kemarin ikut seleksi BK Porda, gagal. Ya di penyisian. 6 bulan kemudian saya ikut lagi kejuaraan pencaksilat antar mahasiswa se-Jawa Barat yang notabene saya jurusan kuliah ilmu Al-Quran tafsir, Farid. Melawan tim-tim lain yang dari fakultas olahraga. Ya. Beda sekali gitu, beda jauh. Beda jauh. Orang lain setiap hari dia fisik di lapangan, saya baca kitab. Ya. Qadarullah, saya masuk final meskipun di final kalah. Gitu. Tapi saya tidak pernah menyesali ya hal tersebut. Karena bagi saya sudah berjuang menunjukkan kepada diri sendiri, saya sudah meminta doa dari guru-guru saya, dari orang tua tentu saja, dan sampai mencapai prestasi non akademik. Karena tidak ada hubungan sama sekali dari ilmu Quran tafsir dan ilmu pencaksilat. Gitu. Ketika kalau nggak salah katanya ikut 2 perlombaan silat yang 2019 sama yang tadi
Ya. Oh ya, mungkin cerita sedikit Farid. Dulu pencak silat saya ikut 2019 ya, yang pertama kali. Waktu itu kejuaraannya satu tingkat Jawa Barat ya. Dan lo dapat juara 1 gitu ya sebagai ya, dari tim Al-Huda, dan alhamdulillah Al-Huda waktu itu Farid mendapat juara umum 2. Lalu 2019 saya ikut lagi kejuaraan nasional di Kuningan. Kemudian itu kalah ya, penyisihan di 8 besar kalah. Ikut lagi 2020 itu Bupati Cup di Kabupaten Bandung di seleksi BK Porda, itu dapat juara 3, kalah semifinal waktu itu, kalah tipis lah 2-3 waktu itu. Tapi kan kalau ikut turnamen seperti itu terus dapat juara itu bakal memengaruhi kita mendapatkan prestasi non akademik atau beasiswa gitu dari prestasi non akademik tersebut. Nah, kalau berbicara beasiswa Farid, nah mungkin saya teruskan sedikit ya. 2021 saya ikut itu apa, BK Porda Jawa Barat, dan terakhir adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Bumi Siliwangi gitu ya di UPI. Nah, tadi Farid tanyakan mengenai apakah sertifikat tersebut ataupun juara tersebut bisa mempengaruhi. Saya katakan sangat bisa. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Mungkin pengaruhnya ada di apa ya? Kalau Farid makan nasi Padang tapi nggak ada rendangnya, kira-kira seberapa besar pengaruh rendang terhadap nasi Padang? Disebut nasi Padang mah. Disebut pengaruh. Entah, oke, karena nasi Padangnya kan bumbu dari nasi tersebut. Jadi buat beasiswa Farid harus dibumbui juga sebenarnya sama prestasi kita. Saya pernah ikut dulu ya beasiswa, saya ajukan ke fakultas waktu itu, ke jurusan mengenai beasiswa. Karena saya kebetulan waktu itu pernah juara silat ya 2019. Itu ada 5 orang dan saya termasuk salah satu yang hampir mendapatkan beasiswa tersebut. Hampir, saya katakan hampir ya. Itu udah ACC ya sama ibunya. Ramdan punya prestasi apa? Ini Bu, saya prestasi pencak silat tingkat Jawa Barat. Oke. Ini buat Ramdan. Tapi nah, waktu itu kebetulan teman saya ada yang tidak punya ibu dan bapak. Ya. Posisi saya waktu itu, saya masih ada ibu dan bapak. Saya tidak mendapat beasiswa pun sebenarnya bisa membiayai sendiri gitu ya. Gitu. Tapi karena teman saya itu dia yatim piatu, adiknya banyak. Ya. Saya berikan aja buat dia aja Bu, nggak apa-apa, saya nanti aja. Tapi kemudian ada hal menarik Farid, ketika berbicara beasiswa yang minimal tingkat regional, kabupaten, tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional, itu bisa sangat berpengaruh mengenai potensi mendapatkan beasiswa itu sendiri. Karena kalau pemberi beasiswa biasanya memberikannya sama orang 2 golongan, satu yang gak mampu, yang satu orang yang punya potensi besar. Dan ditunjukkan potensi tersebut dari pembuktian sertifikat perlombaan itu sendiri. Karena dengan berlomba berarti teruji, seperti itu Farid. Kalau resiko dari silat itu sendiri itu apa gitu? Kadang-kadang saya bakat silat gitu, tapi dia resikonya sih patah gitu. Emang pernah berpengalaman gitu, ada yang pengalaman resiko tangannya patah atau gitu? Ya. Cerita sedikit ya Farid mengenai resiko gitu ya. Karena berbicara resiko, apa sih olahraga yang gak punya resiko? Olahraga renang mungkin punya resiko tenggelam. Olahraga sepak bola resiko cedera kaki. Olahraga apalagi yang tidak beresiko? Catur gak ada resiko, stres ya tadi. Semua cabang olahraga hampir mempunyai resikonya masing-masing. Sebelum itu ya, yang kejuaraan di nanti Banteng Muda Indonesia Open 2019 tingkat Jawa Barat, sebulan sebelumnya saya cedera lutut dan kaki saya tidak bisa melipat selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Saya kemudian sisa waktu 2 minggu lagi sebelum perlombaan memaksakan diri untuk latihan lagi dari nol. Dari berbicara resiko, saya seringkali mengalami resiko itu sebelum pertandingan. Ya, kita akan lanjut di 2020 sebelum saya pertandingan. Saya ikut seleksi, Farid pernah ikut di Disjas Angkatan Darat di Cimahi, seleksi tim BK Porda Cimahi waktu itu, meskipun gagal waktu itu. 3 minggu sebelum saya berangkat, kaki saya kecugak. Ya. Bagaimana coba? Orang mau
latihan tanding kakinya dijahit 3 jahitan. Ya, dan saya tidak boleh latihan silat selama 2 minggu. 1 minggu sebelum keberangkatan lomba saya baru latihan lagi. Ya, kaki itu diperban biasa. Mepet sekali. Resiko itu ya. Dan kalau di 2019 saya menang, kalau di sini tidak, kemarin di Cimahi. Ikut lagi di Soreang, seleksi BK Polda Kabupaten Bandung. Di sana, kalau yang kemarin sisaannya fisik, ini resiko, bukan resiko ya. Karena ada musibah. Saya kehilangan dompet, isinya uang 1 juta. Ya. Di dalamnya ada STNK, surat motor, kartu-kartu penting dan sebagainya. Itu mau pertandingan, uangnya hilang. Dan kalau orang nggak kuat mentalnya, dia bakal putus asa, down. Uang 1 juta hasil kerja keras 1 bulan hilang begitu saja. Oke, uang. Biasanya ada kartu mahasiswa, ada SIM, ada STNK motor, ya. Yang singkat cerita, dompetnya ada yang kembaliin lagi setelah 2 tahun kemudian. Meskipun udah gak ada uang ya. Tapi saya belajar gitu ya. Karena menjalani bakat dan minat itu ada resiko. Meskipun kamu kalah, resikonya adalah kamu mungkin tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Kamu menang, resikonya adalah kamu mau tidak mau harus turun di babak berikutnya, di pertandingan berikutnya. Ya. Kadang ada orang ketika kalah dia putus asa, nggak mau coba-coba lagi. Ya. Meskipun sebenarnya dia potensinya besar. Itu masalah mental. Mental juga penting ya. Mental juga penting dalam memelihara memelihara potensi. Kamu meskipun kamu hebat sekalipun, punya bakat banyak, kalau kamu gak pernah sekali coba langsung keok ya, itu kamu udah gak akan berhasil. Saya juga gagalnya banyak, tapi dari kegagalan saya belajar bagaimana caranya untuk berhasil kembali. Seperti itu. Kan sebenarnya sangat menyenangkan gitu ngobrol dengan kakak. Kalau dilanjut dia mungkin sepanjang durasi. Dan untuk penutupan, ada kata-kata motivasi buat kakak untuk orang-orang biar lebih bersemangat dalam meraih prestasinya. Iya. Berbicara meraih prestasi, mungkin teman-teman harus lihatnya. Jadi ada yang namanya goals gitunya. Kalau goals kamu lihatnya dari sini ke depannya. Dan ada satu lagi kamu lihatnya dari depan ke belakang. Gitunya. Dari dari atas. Nah, jadi misalkan kamu berprestasi itu buat apa sebenarnya? Dari atas kamu cari. Kalau pengen masuk kuliah, prestasi tingkat kabupaten itu sudah memudahkan dari teman-teman buat masuk kuliah. Ya. Jalur prestasi biasanya jarang ditolak. Sebagai pertimbangan, kemarin di UIN ada jalur prestasi namanya UM Mandiri, ujian mandiri, Japres. Biasanya yang daftar itu dari 30 orang, 20 orang itu insya Allah sudah diterima. Beda sama SNPTN, SNM, PTN, atau SPAN PTKIN. Mungkin dari 9.000 peserta yang diterima cuma 1.000. Banyak sekali kan yang nggak keterima. Tapi jalur prestasi lebih banyak yang diterima dibanding yang tidak diterima. Makanya kalau berbicara prestasi gitu ya, buat teman-teman yang lain yang sedang mengembangkan bakat, mengejar mimpinya, cita-citanya, perjelas dulu cita-citanya mau jadi apa. Kedua ya, pertama itu perjelas cita-citanya. Kedua, kejar sekuat tenaga. Anak muda kalau dikasih jatah gagal, itu memang waktunya gagal di waktu muda. Jadi ketika dia sudah usia dewasa, udah usia matang, dia sudah banyak pengalaman. Entah dia berbicara gagal, berbicara sukses. Gitu. Jadi buat anak muda jangan takut kalau mencoba gagal. Nyobaan lomba jangan jadi down, jangan jadi yang membuat dia sampai putus asa. Harus kuat mental. Harus kuat mental. Dan satu lagi biasanya anak muda ini kalau dipoyok sama teman-temannya dia jatuh. Sianunya sieta bahasa kitunya piranu kitu. Aduh. Ya. Ngaremehkeun. Itu teman-teman yang saya katakan yang belum bisa meraih keberhasilannya, jangan terbiasa meremehkan orang lain. Karena barangkali karena sering meremehkan, rezeki buat meraih tujuannya dia terhambat. Beda sama teman-teman yang setiap hari mendukung bakat temannya. Ya. Apresiasi aja meskipun sebatas selamat. Cukup bisa menghargai ya kan? Ya. Nanti kalau kamu yang jadi juara, dia bakal balik menghargai kamu. Dan lingkungan yang saling menghargai bakal membuat kamu tumbuh lebih
nyaman, tumbuh lebih cepat dibanding lingkungan toksik yang saling menjatuhkan. Seperti itu, Farid. Jadi kalau dipoyok sama temannya, diejek, saya katakan kalau kamu yakin sama mimpi kamu, yakin bisa mengembangkan bakat kamu abaikan. Ya. Kamu gak bisa dengan dua tangan, Farid gak bisa nutup mulut semua orang. Tapi Farid bisa nutup kedua telinga Farid dari ocehan-ocehan teman-teman Farid. Baik, terima kasih kepada Kak Ramli yang telah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk berbagi ilmu bersama kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Arigateng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.